Ya, kenikmatan ketika kita bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran itu sebetulnya kenikmatan ibadah. Karena kompetisi dalam amal sehari-hari itu yang paling luas adalah amal soleh, akan meningkatkan semua potensi kebaikan dari diri kita. Nah, menghafal Quran itu akan menjadi motivator yang paling besar dalam kehidupan kita untuk bisa terus, ya, kita ini punya semangat terus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan terutama untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah begini, ada hadis kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu kata Rasulullah SAW dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim itu kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan oleh ibu dan bapak, oleh jamaah sekalian, kalau seandainya kita bisa setiap hari mengeluarkan huruf-huruf itu dari lisan kita dengan banyak, dengan cepat, ya, dan tidak perlu banyak waktu khusus. Nah, salah satu solusinya adalah menghafalnya. Karena kalau tidak hafal, kita mau tilawah Quran, lihat dulu di tas itu ada Quran enggak gitu. Di tas nggak ada Quran nggak jadi tilawahnya. Ya, lihat di rak masjidnya nggak ada Quran nggak jadi tilawahnya, kan gitu. Jadi di situ ada motivasi yang besar. Kemudian ini pernah terjadi ke salah seorang dosen di Riyadh. Beliau ini dari rumah ke masjidnya itu dia berjalan sekitar 20 menit jauh dia. Padahal dia orang kaya, mufti, ya, dia nggak mau pakai mobil. Kenapa? Karena kata dia, saya selama perjalanan dari rumah ke masjid itu untuk tilawah Quran dengan hafalannya. Sekali berangkat itu 1 juz selesai. Pulang pergi sudah 2 juz. 2 kali 5 sholat berapa? 10 juz sehari. 3 hari hatam Quran. Nggak usah duduk, nggak usah pakai mushaf. Di jalan aja baca gitu ya. Nah, itu salah satu kenikmatannya. Dan bisa membaca kapan saja seperti itu, ya. Dulu pernah pengalaman saya di salah satu masjid besar di Bandung. Itu kalau tarawih itu pakai mushaf, imamnya itu pakai mushaf di depan, mushaf yang besar. Dulu saya pernah punya jadwal di situ, saya protes, ini nggak bagus kalau pakai mushaf ini. Kata DKM-nya, oh ini bagus untuk memotivasi untuk berjalannya tilawah kita selama qiyamul lail. Saya katakan bukan begini caranya, pasti akan ada sesuatu yang nggak baik. Ternyata terjadi, Pak. Ketika saya masih lupa ya, tapi masih ingat kejadiannya. Waktu itu si imam sedang baca sekitar juz 13, sedang sholat, kan pakai mushaf bacanya ya. Jadi imam tuh di depannya ada mushaf besar, Al-Quran besar gitu ya. Dia baca, listrik di masjid itu mati, ya. Listrik di masjid itu mati, bacaannya belum selesai, baru berapa ayat, langsung ruku kan, gitu ya. Kelihatan sekali ini imam nggak siap kan, gitu ya. Ruku seperti itu. Kemudian itu baru rakaat pertama, pas rakaat keduanya ganti surat, itu baca surat, kalau nggak salah surat Wadduha waktu itu. Tadinya juz 13, rakaat keduanya surat Wadduha, kan kelihatan sekali ya, nggak bagusnya. Nah, maka akhirnya DKM itu nanya, Ustaz gimana solusinya? Saya katakan solusinya adalah coba para imam itu 2 bulan sebelum Ramadan kita kasih tugas, nih surat yang harus kamu bacakan ketika sholat Ramadan nanti ini, hafalkan dari sekarang. Kasih waktu 2 bulan atau 3 bulan. Jadi imam-imam juga dengan hafalan seperti itu. Jadi itu ada satu kenikmatan ya, ketika kita ingin berinteraksi banyak dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, kemudian ingin mentadaburi Al-Quran juga begitu. Saya sering kalau dari sini ke rumah mentadaburi surat apa itu, surat Yusuf di jalan, oh surat ini begini, surat ini. Jadi ada satu kenikmatan di mana interaksinya mudah, kapanpun bisa kita lakukan seperti itu. Nggak perlu ke Gramedia dulu nyari buku tafsir gitu ya, nggak perlu, atau nyari buku. Nah itu, ini semua memang salah satu keberkahan kita kalau kita terus berusaha untuk menjadi sahabat Al-Quran. Karena ketentuan sahabat Al-Quran itu nanti di akhir hayat, Bu, bukan sekarang. Ketika kita sudah meninggal, ketika kita meninggal dalam kondisi penghafal Quran, maka dialah sahabat
Al-Quran. Jadi ini masih cobaan ya, masih terus, karena menghafalnya mudah, yang susah itu menjaga hafalannya. Betul ya Teh? Betul Pak? Ya, jadi menghafalnya mudah ya. Mahasiswa ini kalau mau liburan musim panas, liburan musim panjang ya 3 bulan, pergi ke pesantren, hatam itu. Dulu banyak di tempat saya di Solo itu. Jadi anak-anak mahasiswa dari UI ya Jakarta, dia kalau liburan Juni, Juli, Agustus pergi ke sana, dia hatamkan tuh. Selesai 30 juz, balik lagi. Yang susah itu menjaga hafalannya. Jadi sekarang ini banyak mantan penghafal, bukan penghafal Quran. Jadi dulu saya pernah menghafal segini dulu gitu ya. Jadi kalau kita tanya berapa hafal Al-Quran, dulu pernah hafal juz ini. Jadi nggak bilang sekarang gitu ya, dulu gitu. Karena itu menjaga tuh perlu usaha yang besar. Nah, ada salah satu tip ini Pak ya, mungkin buat sharing aja, ini dari seorang guru saya, guru besar di Masjid Nabawi, guru Al-Quran, termasuk untuk TTT ini. Dia bilang ke saya ketika saya mau mengambil sanad dari beliau, dia bilang, kalau kamu ya ingin mendapatkan sanad dariku dan mendapatkan panggilan, atau bukan panggilan lah, mendapatkan satu syahadah gitu ya. Syahadah itu persaksian lah bahwa kamu sudah hafal Quran, maka syaratnya satu, kata dia. Apa Pak, kata saya. Terus kata dia, syaratnya kamu harus menghatamkan Al-Quran ya sebanyak 100 kali hatam ya, baru kamu aman. Kalau belum begitu masih rawan katanya, akan lupa lagi gitu ya. Karena Quran ini mudah lupanya, beda dengan lagu. Sok ibu ya dengerin lagu harapal, nggak diulang-ulang juga hafal aja terus. Tapi Quran itu susah ya, maka karena surga itu rada naik ya kalau surga mah gitu ya, seperti itu. Baik, Pak Ustadz sendiri gimana nih pengalamannya? Itu kan tadi orang lain ya. Iya, pengalaman saya begitu tadi, pengalaman ketika saya menghafal Quran. Ada satu tadi pengalaman saya kedekatan, di mana kita mudah untuk terus menghafal. Memang dulu saya itu ketika mulai menghafal, saya tahu bahwa ini perlu waktu dan perlu perjuangan ya. Karena Quran itu punya tabiat gini Bu, kalau Al-Quran kita dekatin akan semakin akrab. Tapi kalau Al-Quran kita jauhin, susah itu, baca aja susah. Jangankan baca, megang mushaf aja males ya. Kalau baca Quran bacok ya, ada bapak-bapak umpama ninggalin tilawah Quran seminggu, baca Quran tuh baru ta'ud udah ingin sedekah lagi gitu. Dan kalau baca Quran pasti banyak godaannya ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi baca Quran, ingat belum nyuci, ingat belum masak, ingat belum nyetrika ya. Coba lagi nonton sinetron, ingat nggak Bu yang gitu? Nggak ingat yang gitu ya. Nah, ini dulu saya pernah mengalami begitu, dan itu perlu didorong gitu ya, didobrak gitu ya. Kalau tidak, kita kalah lagi oleh setan tuh begitu. Jadi harus mulai, ketika satu masalah bisa kita lewati, kita akan ada satu kenikmatan ya. Saya rasakan ketika saya dulu ujian wisudanya di sana di Jawa Tengah, wisuda tahfidznya. Ketika itu saya harus membaca Al-Quran 30 juz ya dalam waktu 2 hari. Jadi sehari 15 juz ya, sehari 15 juz, besoknya 15 juz. Malamnya saya ngelamunnya, bisa nggak 15 juz dibaca seharian gitu ya, dari pagi sampai sore. Ini suara kuat enggak gitu ya. Nah, memang betul di situ perlu perjuangan. Nanti lama-lama akan ada satu kenikmatan ya, satu kenikmatan. Oh enak, ternyata susah diberhentikan itu ya. Nah, kebetulan di hari ini sebetulnya ada tamu lain yang kita undang tapi berhalangan hadir ya. Siapa itu Ustaz? Seorang penghafal cilik ya, saudara saya. Dia baru kelas 1 SMP ya, 1 SMP ya. Dia hafal Quran ya, lebih lah sekitar 17 juz ya. Dan itu terbukti bahwa memang kehidupannya itu nanti akan merasakan hal-hal yang nikmat, dan itu perlu didobrak dulu gitu ya, perlu perjuangan dulu. Kalau tidak ada perjuangan ya memang agak berat. Jadi intinya adalah pengalaman dulu yang pernah saya alami. Lama-lama Al-Quran itu ketika sudah dekat jadi akrab, jadi sahabat Al-Quran ya. Kalau kita ingin akrab kepada orang lain kan kita kenali dulu, kamu siapa, dari mana,
ya main ke rumahnya, ngobrol, tahu-tahu jadi akrab. Nah setelah akrab, mulailah kita bergaul dengannya dengan baik, barulah kita jadi sahabatnya. Sekarang begini, kalau ada orang mengaku sahabat Al-Quran, terus saya bilang, coba sekarang buka surat Shod. Dia nyari-nyari, ya nggak ketemu-ketemu tuh surat Shod. Ya, dilihat daftar isi nggak ketemu juga, gitu ya. Ustaz ada ya surat Shod katanya, gitu ya. Nah ini belum jadi sahabat, karena sahabat tuh segala tahu, ya. Sok sekarang ibu saya tanya tentang suami ibu. Bu, bapak kemana? Oh bapak lagi di kantor, oh bapak lagi rapat, oh bapak lagi, tahu kan semuanya tentang sahabat kita. Jadi sahabat itu tahu segala apa yang ada pada diri sahabatnya, gitu ya. Nah itulah mungkin kenikmatannya, dan memang perjuangannya perlu proses ya, perlu proses. Nggak bisa juga bahwa Bapak setelah acara talk show ini udahlah mulai besok anak-anak saya harus jadi hafid, nggak bisa ya, karena masuk ke dalam Islam ini kokoh dan masuknya harus pelan-pelan dengan lembut ya, dengan lembut sedikit-sedikit gitu ya, baru bisa jadi seperti itu. Dulu juga ketika saya membangun rumah saya ya, keluarga saya untuk seperti itu perlu dibangun sedikit-sedikit. Adik saya dulu tidak ada semangat untuk belajar hafal Quran, saya ajak mulai tilawah hafal Quran. Sekarang alhamdulillah sudah selesai hafalannya. Jadi diusahakan gitu. Terus ada keponakan saya ajak gitu ya, sekarang dia sudah hafid hafal Quran, bahkan dia nikah dengan seorang hafidhoh gitu ya, seperti itu. Jadi ada proses lah, ada proses ya, seperti itu. Baik, memang apa yang kita inginkan harus melalui tahap dan juga perjuangan, dan perjuangan itu memang berat, tapi akan setimpal dengan apa hasil yang akan kita dapatkan. Baik Pak Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan semoga bermanfaat bagi Anda para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi sahabat Al-Qur'an, yang tentunya tiada lain motivasi kita adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara ini akan dilanjutkan sesaat lagi dengan penutupan Gema Kreativitas Al-Quran, dan juga akan ada pengumuman pemenang lomba. Baik, kita tutup dulu acara ini, dan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Pak Agus Tamam dan juga Ustadz Herfi, dan juga Neng Rosidah dan Neng Hanifah atas kehadirannya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah tadi sudah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.